Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk ketiga sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti Ling Quan, Gu Shen, dan sisanya telah dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya tegak, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin yang mengalir darinya. Ketiga sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Guyao. Meskipun pengalaman Guyao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat bagus. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut kepada mereka. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan melambaikan lengan baju mereka. Cakram bintang 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Guyao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Guyao. Guyao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh piringan cakram bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Guyao menyentuh cakram bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat melesat keluar darinya. Banyak bintang terus bermunculan di cakram bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion langsung heboh saat semua orang melihat ke-8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh menganggukkan kepala dengan takjub. Jelas, tes ini memuaskan mereka. Dia benar-benar memiliki garis keturunan kelas 8, dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Saat nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka bahwa Jenderal Guyao benar-benar mengejar nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan dari nona muda setelah tumbuh dewasa? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai tingkat ke-8 dari kekuatan garis keturunan. Sun Er melihat sosok di alun-alun dan mendesah pelan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tapi hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Guyao, Ling Quan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya omong kosong. 3 sesepuh yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga menunjukkan senyuman langka. Guyao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, bintang 8 Douzun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tatokan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meledak dalam cahaya yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guyao. Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menghabiskan douki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi sesepuh ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena itu. Cahaya terang di ujung pena akhirnya perlahan mulai melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas seperti kehidupan muncul di dahi Guyao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas jauh lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gu Shen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guyao andalkan dengan kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Shen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan sudah terbentuk. Guyao, tolong pergi. Selanjutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata dari tetua ini belum muncul ketika Guyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! Ketiga sesepuh terkejut ketika mereka mendengar teriakannya. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara kedewasaan? Guyao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang.
Xiao Yan, yang sedang duduk, langsung mengepalkan tangannya saat kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Guyao, terutama untuk Ling Quan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Ketiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara kedewasaan. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, diperlukan persetujuan pihak lain sebelum Anda dapat berselisih. Guyao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang membekukan tulang menatap seorang pria muda kurus di kejauhan. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Anda harus sadar bahwa saya menargetkan Anda. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihat Anda pada akhirnya akan berisi ejekan dan rasa kasihan. Aku yang sekarang mampu memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan alam Gu sendirian jika Anda menolak saya. Aturan upacara kedewasaan memungkinkan Guyao menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia berusaha membuat Xiao Yan mengeluarkan tantangan kepadanya. Tantangan biasanya diberikan oleh seseorang yang duduk di kursi para tamu. Jelas, Guyao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan bukanlah dia tapi Xiao Yan. Suos! Kata-kata Guyao baru saja terdengar saat tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, Suos. Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata sejumlah orang menunjukkan ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yaoku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guyao telah bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk menyayangi bocah ini agar dia tahu bahwa yang disebut juara pertemuan pil hanyalah permainan untuk anak-anak. Ini tidak sebanding dengan kehormatan sedikit pun. Beberapa sosok bersandar dengan malas di tempat yang tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan kuali obat tergambar di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan sambil tertawa. Tenang, selama dia bisa bertahan dari serangan Guyao, kamu masih punya kesempatan. Keterampilan apa yang dimiliki para alkemis dari luar ini? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melingkarkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, sepertinya ini cukup sulit. Hanya sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guyao. Orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Jika tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan menampakkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota dari klan Hun yang pernah berhubungan dengan Xiao Yan saat itu, Hun Ya. Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan ingin menyerang. Wo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia mendesah pelan saat berbicara. Selain itu, orang yang menyerang adalah Guyao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi takdir yang mengerikan. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana caranya datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Bintang 5 Do Uzun mungkin seorang jenius yang sulit ditemukan di dataran tengah, tapi seorang jenius dengan level ini adalah hal yang biasa di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut itu mengangguk sambil berbicara. Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Guyao. Dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya berkerut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Guyao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata.
Selama dia mengatakan tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai prajurit. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan sikap Gu Yao. Semuanya ditentukan oleh kesediaan orang yang terlibat. Penatua berambut putih Gu Shan berbicara dengan samar pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak rintangan saat dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu, yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika menghadapi masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji Suqian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan melawan atau mundur. Gu Yao menatap Xiao Yan. Suaranya yang acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Gu Yao bersikap agresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Maju dan lawan atau mundur dan cari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung yang berarti tidak akan dipermalukan. Bahkan jika lawannya adalah jenius tertinggi dari klan Gu ini. Xiao Yan. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Gu Yao ini pasti lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari, Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah sedingin es Sun Er di sampingnya, yang sedang menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengobarkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia memelototi Gu Yao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hehe, anak kecil kamu benar-benar pemberani. Cobalah berhati-hati. Aku yang dulu akan turun tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa, karena kamu adalah murid Akademi Jiannanku, kamu sebagian adalah murid dari diriku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini. Dari tampang penampakan Mang Tianqi, nampaknya dia cukup senang Xiao Yan bisa menerima tantangan Gu Yao. Tidaklah menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Yang menakutkan adalah seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang bisa mengatasi banyak rintangan selama pelatihan douki seseorang? Haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jarinya menempel di tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Gu Yao. Wajah Gu Yao yang sedingin es terangkat menjadi lengkungan samar ketika dia melihat Xiao Yan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, terlepas dari kekuatan Anda, penerimaan Anda telah melebihi harapan saya.
Xiao Yan melirik jenius terkenal dari klan Gu ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok menyebabkan dia tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus mengeluarkan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah terlempar dari kutub utara yang dingin. Aura dingin dipancarkan dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. Anda harus menyadari mengapa alasan saya menargetkan Anda. Alis Xiao Yan bergerak-gerak. Dia menatap Guyao dan perlahan menjawab, saya sadar. Namun, itu tidak berguna. Guyao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia berkata dengan lembut, kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Guyao terdengar. Rambut hitam putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Guyao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar tergantikan oleh kesungguhan saat Guyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya bahkan sedikit, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao Yan jelas menyadari bahwa tidak ada orang di dalam klan Gu yang akan mendukung Sun Er dan aku jika aku dikalahkan oleh Guyao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Jiama. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu musuh yang tak terhitung jumlahnya. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang telah saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Doudi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuhku. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan. Tulang di seluruh tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Dou Qi melonjak. Dou Qi-nya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat. Pada saat yang sama, teriakan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak ada habisnya meletus dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap setenang batu. Dia akan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi. Ini adalah bakat yang telah diberkati selama bertahun-tahun menjelajah. Bang! Dou Qi yang luas dan mungkin dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar dengan aneh. Kekuatan luar biasa kuat tiba-tiba menghantam ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya meninju dengan keras ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tangan kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retakan menyebar dengan cepat dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan Dou Qi mereka untuk mengisolasi kotak ini. HMPH! Dengus teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik tinju kanannya. Pada saat ini, 5 bekas cakar muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, membuat tangannya berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, ia tidak mampu bersaing dengan bintang 8 Guyao secara langsung. Buka segel gunung. Guyao tertawa dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan cetakan tangan yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Segel gunung terbuka, segel pembalik laut. Tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset.
Segel di tangannya menari, membentuk banyak gambar setelahnya. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guiyao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan doukinya yang tak tertandingi, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Ia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia menghadapi jejak telapak tangan energi yang mengalir dari segala arah. Api langit 3 perubahan misterius dilepaskan hingga batasnya hanya dengan satu pikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Xuan berat hitam gelap menyala dan muncul. Gambar penggaris yang padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao Yan telah diisi oleh gambar penguasa. Bang bang bang. Banyak jejak telapak tangan energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa berat. Tampaknya telah memicu rangkaian ledakan yang berkelanjutan. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di dataran tengah, karena dia telah bertemu dengan jenius dari klan Gu ini. Bang! Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami pemecah api. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba ditembakkan dari ujung penggaris. Akhirnya, itu bergegas menuju Guiyao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu? Guiyao hanya tertawa saat dihadapkan pada momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutup es misterius beberapa saat kemudian. Pecah! Tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Guiyao baru saja berteriak dengan dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam pancaran api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak. Wajah Xiao Yan sedingin es. Segel tangannya berubah dan terdengar teriakan tajam. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Bang! Ledakan setinggi 1000 kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu. Bahkan penghalang douki yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Dou skill yang sangat kuat, anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan benda yang begitu kuat di bawah kilauan api, menyebabkan Guiyao meremehkannya. Dia berhasil membuatnya lengah. Cukup banyak ahli mengangguk dengan tenang saat mereka menyaksikan badai api menyebar ke seluruh alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran ahli yang tak terhitung jumlahnya memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Guiyao bisa dihabisi semudah ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang! Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan saat badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar.
Pada saat yang sama, Douki yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan gaya bergolak. Anda telah mengalami banyak kesulitan dalam pertempuran ini ya, tapi kenapa terus bertahan? Saya memiliki garis keturunan Doudi dan mempraktikkan ajaran sejati dari klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Sebagai keturunan dari klan Xiao yang dibuang, harus melawanku? Tangisan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Douki yang mengerikan itu mengaum di langit. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram.